Hai, welcome to Marina Story. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi, kali ini aku mau cerita tentang sejarah 7 Gandong Silatupati. Ini merupakan sejarah yang diceritakan secara turun-temurun tentang 7 negeri bersaudara di Maluku. Dari tempat yang tinggi di Dunung Saku, bila ditelaah tiada salah ketika itu. Kita semua turun dari tempat yang tinggi seperti raja. Belajar hasa-hasa pantai atau jangan pisah satu dengan yang lain. Hasa-hasa tengah tanjung. Dahulu kala, di negeri Seti yang terletak di Pulau Seram, ada seorang kapitan yang pada saat itu dikenal dengan gelar Solemata. Kapitan tersebut memiliki 7 orang anak. 6 anak laki-laki, yaitu Upu Selesi Matawaru, Upu Latasia, Upu Hatala Oi, Upu Sawarapati, Upu Hitirisa, dan Upu Hatalepu Pewai, dan 1 orang anak perempuan, yaitu Marasina. Pada suatu saat, 3 orang anak dari Solemata berangkat mencari tempat tinggal yang baru. Mereka memilih 3 negeri di Pulau Ambon, yaitu Tial, Tulehu, dan Asilulu. Mereka kemudian menyusuri pulau tersebut dan akhirnya mereka tiba di suatu pelabuhan yang tenang yang dinamakan Tuhirehui atau yang saat ini dikenal dengan nama Tulehu. Kemudian ditempati oleh Upu Selesi Matawaru. Upu Hatala Oi berjalan sedikit lebih jauh menuju Tial dan berdiam di situ agar dekat dengan saudaranya di Tulehu, yaitu Upu Selesi Matawaru. Upu Latasia berpisah dari kedua saudaranya dan mengambil arah ke barat dan tiba di Asilulu. Tak lama kemudian, keempat anak dari Solemata memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru, sama seperti yang dilakukan oleh ketiga saudaranya terlebih dahulu. Mereka berjanji dan bersumpah untuk saling berhubungan, saling merangkul, dan saling mendukung dalam keadaan suka dan duka. Keempat saudara tersebut meninggalkan Seti menuju Dihil, kemudian tiba di Kuala Air Kaba. Dari sana, mereka meneruskan perjalanan menuju ke Laimu, di mana adik perempuan bungsu mereka, yaitu Marasina, atas permintaannya dibiarkan untuk tinggal dan menetap di Laimu. Setelah perjanjian dibuat di antara mereka, kemudian ketiga saudaranya pergi meninggalkan dia dan berjalan menyusuri pantai ke arah barat dengan menggunakan perahu kora-kora dan tiba di Tumalehu. Dalam perjalanan, mereka terpaksa berpisah lagi karena adik laki-laki mereka, yaitu Upu Hatalepu Pewai, memutuskan untuk tinggal atau berdiam di Sila. Kini tinggal 2 orang saudara yang melanjutkan perjalanan, yaitu Upu Hitirisa dan Upu Sawarapati. Mereka melanjutkan perjalanan dan menyusuri pelabuhan Suri Kembali Mapati atau yang dikenal dengan Sampan Rua atau Saparua, dan singgah sebentar di Soino. Tak lama kemudian, mereka tiba di Paperu dan membuka perbekalan yang kini tinggal tersisa 2 buah papeda. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tinggal di situ karena sudah tidak ada lagi perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka diterima dengan baik oleh Raja Latu Salisa dan anak buahnya di gunung, dan mereka diizinkan untuk menempati wilayah yang rata atau menempati wilayah di sekitaran pesisir pantai. Untuk mengenang nasibnya, maka tempat yang mereka tinggali diberi nama Papeo atau Paperu yang diartikan papeda. Kakak beradik ini tidak tinggal bersama. Upu Hitirisa tetap tinggal di Paperu
dan Upu Sawarapati memutuskan untuk tinggal di Tiau. Tetapi berhubung tanah di sekitar Tiau tidak subur untuk pertanian, kemudian Upu Sawarapati memutuskan untuk pindah dan berlayar sampai ke Hulaliu. Sejak kedatangan ke-7 orang di negeri baru itu, negeri-negeri tersebut mulai menganggap bahwa mereka terikat pada satu persaudaraan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negeri-negeri tersebut yaitu Tulehu, Tial, Asilulu, Laimu, Sila, Paperu, dan Hulaliu. Peristiwa masa lampau yang memberikan gambaran bahwa pada dasarnya mereka dilahirkan dari ibu atau rahim yang sama, gandong, dan dengan posisinya masing-masing sebagai adik atau kakak. Menuntut untuk saling menolong dalam berbagai konteks kehidupan sosial, saling menghargai, dan saling memperhatikan dalam berbagai keberagaman. Menutup cerita tentang sejarah 7 gandong Silatupati, saya jadi teringat tentang sumpah atau janji yang sering diucapkan oleh para leluhur. Bunyi sumpahnya yaitu Se Hale Hatu, Hatu Lisape, Sapa Bale Batu, Batu Gepedia, Se Lesi Sou, Sou Lesi E, Sapa Langgar Sumpah, Sumpah bunuh dia. Teman-teman boleh komen di bawah ini apabila ada cerita yang kurang atau teman-teman punya versi lain daripada sejarah 7 gandong Silatupati. Terima kasih.